Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan cahaya untuk kita semua. Pernahkah engkau merenung sejenak mengapa manusia seakan tidak pernah selesai mengejar harta? Hari ini ia merasa cukup, besok ia kembali merasa kurang. Hari ini ia bahagia dengan apa yang dimilikinya, tapi esok hatinya kembali gelisah karena melihat orang lain lebih banyak darinya. Kita hidup di zaman di mana ukuran keberhasilan sering ditakar dari seberapa besar rumahmu, seberapa mahal pakaianmu, atau seberapa tebal saldo rekeningmu. Tapi, mari kita jujur pada diri sendiri. Benarkah itu cukup untuk membuat jiwa kita tenang? Rumi pernah berkata, yang mencari dunia dengan tamak akan selalu lelah, tapi yang memperkaya batin akan didatangi dunia tanpa harus mengejarnya. Kalimat sederhana ini seakan mengingatkan kita bahwa harta di tangan boleh banyak, tapi hati jangan pernah dikuasai olehnya. Saudaraku, mari kita bayangkan bersama, ada seseorang yang memiliki segalanya. Rumah megah, kendaraan mewah, tabungan berlimpah. Tetapi tiap malam ia sulit tidur, pikirannya resah, hatinya selalu cemas akan kehilangan. Apakah ia sungguh kaya, atau ada seorang lain yang hidup sederhana? Rezekinya tidak berlebihan, namun wajahnya teduh, hatinya lapang, dan ia tidur nyenyak penuh rasa syukur. Lalu siapakah yang sesungguhnya lebih kaya? Kekayaan sejati, kata para sufi, bukanlah apa yang ada di tanganmu. Kekayaan sejati adalah apa yang ada di hatimu. Karena tangan bisa kehilangan, tapi hati yang penuh syukur tidak pernah kekurangan. Sahabat, setiap orang ingin kaya harta. Itu wajar, itu fitrah manusia. Tapi hanya sedikit yang sadar bahwa harta sejati justru dimulai dari batin. Ketika jiwamu penuh, ketika hatimu lapang, maka harta akan datang menghampiri tanpa diperintah. Karena dunia hanyalah cermin dari apa yang kita pancarkan dari dalam. Maka mari kita renungkan bersama dalam perjalanan ini, bagaimana cara memperkaya jiwa kita? Apa rahasia batin yang mampu menghadirkan keberlimpahan tanpa kita harus mengejarnya dengan rasa takut? Dan bagaimana menurut Rumi serta para sufi, hubungan antara kaya batin dan kaya harta? Inilah yang akan kita jelajahi, perlahan mendalam dengan hati yang terbuka. Sobat Rumi, setelah kita memahami makna dari kaya batin, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa harta justru datang kepada orang yang batinnya kaya? Bukankah seharusnya harta datang kepada mereka yang mati-matian mengejarnya? Namun kenyataannya, banyak yang berlari mengejar harta tapi tetap merasa miskin, sementara ada yang tampak tenang, tidak serakah, namun rezekinya selalu mengalir. Para sufi menjelaskan, hal ini terjadi karena batin yang kaya menjadi magnet kehidupan. Ketika jiwa seseorang penuh dengan syukur, ridha, dan cinta ilahi, ia memancarkan energi yang menenangkan. Orang lain merasa nyaman berada di sekitarnya, mempercayainya, bahkan ingin bekerja sama dengannya. Dari situlah pintu-pintu rezeki terbuka. Rumi berkata, apa yang engkau cari dengan keserakahan akan menjauh darimu, tapi apa yang engkau lepaskan dengan cinta akan mendatangimu. Kalimat ini menunjukkan bahwa harta tidak tunduk pada kejaran melainkan pada ketenangan hati. Harta dalam pandangan sufi adalah tamu. Tamu tidak suka dipaksa, tidak suka dijemput dengan kegelisahan. Tamu hanya akan masuk ke rumah yang bersih, lapang, dan ramah. Demikian pula harta. Ia betah berada di tangan orang yang hatinya luas, yang tidak terikat, yang tidak dikuasai oleh rasa takut kehilangan. Batin yang kaya tidak menolak, tidak pula memaksa. Ia menerima dengan syukur, melepas dengan ridha. Sikap inilah yang membuat arus keberlimpahan mengalir dengan sendirinya. Karena dunia adalah cermin dari dalam diri kita. Apa yang ada di batin akan tercermin di luar. Seseorang yang penuh syukur akan melihat dunia penuh berkah. Seseorang yang hatinya ridha akan melihat segala hal sebagai rezeki. Dan seseorang yang batinnya lapang
akan selalu menemukan pintu baru ketika satu pintu tertutup. Sebaliknya, orang yang batinnya miskin selalu merasa kekurangan meski harta sudah berlimpah. Ia seperti orang yang haus minum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus jadinya. Inilah yang dimaksud para sufi. Harta yang dicari tanpa kekayaan batin justru menjadi beban, bukan keberkahan. Saudaraku, mengapa harta datang ke jiwa yang kaya? Karena jiwa yang kaya itu selaras dengan sifat Tuhan yang Maha Kaya, Al-Ghani. Ketika manusia membersihkan hatinya dari ketamakan, ia sedang menyiapkan ruang bagi keberlimpahan ilahi untuk masuk. Dan ketika batinnya penuh dengan syukur, maka janji Tuhan berlaku. Jika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatku kepadamu. Inilah hukum rahasia yang diyakini para sufi, bahwa dunia hanyalah bayangan, dan bayangan selalu mengikuti cahaya. Jika hati kita bercahaya dengan kekayaan batin, maka bayangan dunia berupa harta akan mengikuti dengan sendirinya. Kita tidak perlu memerintah, tidak perlu mengejar dengan gelisah, karena dunia hanya akan mengejar mereka yang hatinya tenang. Maka jangan heran bila engkau memperkaya batinmu dengan syukur, sabar, dan cinta. Engkau akan melihat harta datang menghampiri dalam bentuk yang tidak pernah engkau duga. Kadang lewat orang lain, kadang lewat peluang, kadang lewat jalan-jalan yang sama sekali tak terbayangkan. Karena sesungguhnya, dunia hanya tunduk kepada jiwa yang bebas darinya. Dan ketika batinmu kaya, maka harta menjadi pelayanmu, bukan tuanmu. Mengejar harta tanpa disertai kekayaan batin hanyalah ilusi kebahagiaan. Seseorang mungkin berhasil mengumpulkan emas, tanah, dan kekuasaan, namun jika batinnya kosong, semua itu tidak akan pernah cukup. Para sufi mengingatkan bahwa harta yang berada di luar kendali batin ibarat api yang membakar, bukan cahaya yang menerangi. Semakin ditumpuk, semakin panas dan menyakitkan. Dan hati yang miskin, meski dikelilingi kelimpahan, tetap akan merasakan kehampaan. Rumi menggambarkan keadaan ini dengan sederhana. Hati yang miskin adalah penjara. Tidak peduli seberapa luas duniamu, kau akan tetap merasa terkurung. Artinya, orang yang hatinya terikat pada harta selalu cemas kehilangannya, selalu iri pada yang lebih, hidupnya tak pernah tenang meski segala yang ia inginkan sudah ada dalam genggaman. Inilah bahaya terbesar dari mengejar harta tanpa menguatkan batin. Hidup menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Hari ini puas, esok kembali lapar. Hari ini merasa berhasil, besok kembali merasa gagal. Batin yang miskin menciptakan keterikatan. Ia takut kehilangan, sehingga hidupnya penuh kecemasan. Ia tamak pada kelebihan, sehingga hatinya tidak pernah merasa cukup. Ia iri pada orang lain, sehingga kedamaian batinnya hancur. Dan lebih jauh lagi, harta yang masuk ke hati mengubah manusia menjadi budak. Bukannya manusia yang memiliki harta, melainkan harta yang memiliki manusia. Inilah yang dimaksud para sufi dengan peringatan. Air di luar kapal membuatnya berlayar, tapi ketika air itu masuk ke dalam kapal, ia akan menenggelamkannya. Demikian pula harta. Dibutuhkan untuk hidup, tapi berbahaya ketika menguasai hati. Tanpa kekayaan batin, harta tidak lagi menjadi berkah, melainkan menjadi fitnah. Ia mengikat manusia pada kesombongan, membutakan dari rasa syukur, dan menjauhkan dari cinta ilahi. Dan pada akhirnya, ia meninggalkan manusia dalam kekosongan, meski seakan dikelilingi kelimpahan. Bahaya mengejar harta tanpa kaya batin, bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga pada hubungan dengan orang lain. Orang yang miskin hati mudah mengkhianati, mudah merampas, mudah menzalimi. Karena ia selalu merasa kurang, ia menjadikan orang lain sebagai saingan, bukan saudara. Ia memandang dunia sebagai ladang perebutan, bukan ladang berbagi. Inilah sebabnya para sufi menekankan bahwa membangun kekayaan batin adalah syarat utama agar harta menjadi rahmat, bukan malapetaka. Tanpa batin yang kuat, harta hanya akan menjerat manusia dalam lingkaran tak berujung. Semakin kaya secara materi,
semakin miskin secara jiwa. Sobat Rumi, kaya batin bukan sekadar konsep abstrak, melainkan pengalaman hidup yang nyata. Ketika batin seseorang kaya, hatinya menjadi benteng yang kokoh dari segala kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan yang biasanya menggerogoti manusia. Orang yang kaya batin hidupnya aman. Ia tidak dikuasai oleh harta, pujian, atau ketenaran. Dunia luar tidak menentukan kedamaian dalam dirinya. Karena aman itu bukan hanya bebas dari bahaya fisik, tapi bebas dari kegelisahan dan kerisauan. Batin yang kaya menciptakan ruang yang luas bagi ketenangan. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, tidak mudah panik ketika kehilangan. Hidupnya damai. Kekayaan batin menghapus kecemasan, keserakahan, dan iri hati. Orang seperti ini tidak membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak menilai kebahagiaan berdasarkan milik duniawi orang lain. Ia menerima kenyataan dengan ridha, menyikapi perubahan hidup dengan sabar, dan menemukan kebahagiaan dalam setiap napas yang ada. Tentram. Hati yang kaya menemukan ketentraman bahkan di tengah kesulitan. Masalah datang, tetapi tidak mengguncang inti dirinya. Ia mampu melihat segala peristiwa sebagai guru, segala kehilangan sebagai jalan untuk memahami diri dan Sang Pencipta. Ketentraman ini tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dipaksakan, tapi lahir dari kedalaman hati yang telah menemukan sumbernya sendiri. Kaya batin juga membuat tubuh dan pikiran lebih sehat. Kecemasan, ketakutan, dan kemarahan yang terus-menerus adalah akar banyak penyakit. Ketika batin lapang, tubuh pun mengikuti. Pikiran menjadi jernih, emosi stabil, dan energi hidup mengalir lebih bebas. Para sufi menekankan bahwa ketenangan hati adalah obat paling ampuh, jauh melampaui ramuan fisik apapun. Dan ada satu hal yang menarik, orang yang kaya batin jarang terganggu oleh hal-hal sepele. Ia tidak mudah stres karena masalah kecil, tidak mudah terguncang oleh gosip, dan tidak mudah terseret dalam konflik yang sia-sia. Dengan begitu, kehidupannya menjadi sederhana, harmonis, dan selaras dengan alam semesta. Inilah rahasia yang sering diungkap oleh Rumi. Batin yang kaya membuat manusia bebas dari belenggu dunia, bebas dari penyakit hati, dan bebas dari kerisauan yang tiada henti. Dengan hati yang lapang, manusia menjadi seperti pohon yang rindang, memberi keteduhan, menahan angin badai, dan tetap tegak meski hujan dan panas silih berganti. Kaya batin adalah bentuk keamanan yang hakiki. Bukan keamanan dari orang lain atau dari kehilangan materi, tapi keamanan dari dalam diri sendiri. Ketika hati aman, damai, tentram, maka hidup menjadi berkah. Dan anehnya, ketika hati sudah aman dan tentram, harta pun datang menghampiri dengan sendirinya sebagai tamu yang betah tinggal di rumah hati yang lapang. Hidup yang kaya batin tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi lingkungan. Orang seperti ini memancarkan ketenangan, memancarkan energi positif, dan menarik kebaikan. Ia menjadi sumber keberkahan bagi siapapun yang berada di sekitarnya, tanpa harus berusaha keras, tanpa harus memerintah dunia untuk memberinya. Rumi mengingatkan, hati yang lapang dunia mengikutinya, hati yang sempit dunia menjauhinya, dan setiap orang yang menata hatinya dengan syukur, ridha, dan cinta akan menemukan bahwa aman, damai, dan tentram adalah harta paling berharga. Dan dari kekayaan batin itulah semua bentuk keberlimpahan duniawi pun mengalir dengan mudah dan alami. Saudaraku, kita telah menapaki perjalanan panjang, memahami apa artinya kaya batin, dan bagaimana batin yang kaya secara alami menarik harta tanpa kita perintah. Kini, mari kita merenungkan sekali lagi. Kekayaan sejati bukan terletak pada jumlah harta yang kita kumpulkan,
bukan pula pada benda-benda dunia yang kita miliki. Kekayaan sejati adalah lapangnya hati, ketenangan jiwa dan kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Ketika hati ini lapang, kita tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi terikat oleh tamak atau iri. Dunia menjadi ladang berkah, bukan medan perang. Batin yang kaya memberi kita aman, damai dan tentram. Ia menjaga kita dari cemas yang berlebihan, dari sakit yang lahir akibat kegelisahan, dan dari kebingungan dalam menghadapi perubahan hidup. Orang yang kaya batin hidup selaras dengan alam, selaras dengan semesta, dan selaras dengan kodratnya sendiri. Dan saat batin ini penuh, harta datang dengan sendirinya. Bukan karena kita memerintah, tapi karena dunia mengikuti hati yang lapang. Saudaraku, kita hidup dalam dunia yang penuh godaan dan distraksi. Setiap hari kita digiring untuk membandingkan diri dengan orang lain, menilai keberhasilan dengan ukuran dunia, dan merasa kurang saat melihat orang lain lebih berlimpah. Namun setiap kali kita memperkaya batin, kita menutup pintu keserakahan, iri dan cemas. Kita membuka ruang bagi keberlimpahan sejati yang tidak hanya berupa harta, tapi juga kedamaian, kesehatan dan kebahagiaan. Sobat Rumi, jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar 77, aku memilih kaya batin sebagai pengingat diri sendiri, bahwa hatiku adalah sumber keberlimpahan yang hakiki dan aku membiarkan dunia datang menghampiri tanpa aku mengejarnya. Kenapa angka 77? Dalam tradisi spiritual, angka 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan, penyelesaian dan energi rohani. 2 kali 7 menegaskan penguatan niat dan kesadaran batin. Dengan menulis ini, kita memprogram diri untuk fokus pada batin, bukan pada dunia luar semata. Kita mengingatkan diri sendiri. Keberlimpahan sejati dimulai dari hati, bukan dari tangan. Sobat Rumi, setiap kali kita fokus memperkaya jiwa, kita menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberlimpahan. Pohon ini tidak hanya memberi buah bagi diri kita sendiri, tetapi juga memberi keteduhan dan manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Harta yang datang hanyalah efek samping dari jiwa yang lapang. Ketenangan, kesehatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang adalah inti dari segala kekayaan. Rumi mengingatkan kita sekali lagi, jangan kejar dunia, biarlah ia mengejarmu saat engkau sibuk dengan hatimu. Kita tidak perlu lelah mengejar harta, tidak perlu gelisah menghadapi kekurangan, dan tidak perlu takut kehilangan. Saat batin kaya, semua datang dengan sendirinya, mengalir dengan cara yang indah dan menghadirkan keberlimpahan yang damai. Mari kita tutup perjalanan hari ini dengan renungan dalam hati. Apakah hatiku sudah lapang? Apakah aku sudah bersyukur atas apa yang ada? Apakah aku membiarkan dunia datang kepadaku, bukan malah membiarkan keserakahan dan ketakutan menguasai hidupku? Saudaraku, biarkan jawaban itu menjadi cahaya di batinmu. Biarkan menjadi pengingat, simbol energi batin yang kuat dan kesadaran penuh. Dengan batin kaya, hidupmu akan aman. Dengan batin kaya, hidupmu akan damai. Dengan batin kaya, hidupmu akan tentram. Dan harta duniawi, jika memang ditakdirkan untukmu, akan datang menghampiri tanpa engkau kejar, tanpa engkau paksa, karena dunia hanya mengikuti jiwa yang lapang dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.